Setelah kematian neneknya, Raras kembali ke desa yang dulu ia tinggalkan saat kecil. Rumah tua peninggalan neneknya menyimpan rahasia besar. Neneknya ternyata adalah dukun santet yang ditakuti warga desa malam demi malam. Raras mulai diganggu suara bisikan, bau kemenyan, dan bayangan di cermin. Ia berusaha memutus warisan ilmu hitam itu. Tapi untuk melakukannya, ia harus menyelesaikan ritual terakhir yang belum sempat neneknya tuntaskan. Bisakah Raras melakukannya? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Kereta terakhir berhenti di stasiun kecil yang sudah hampir runtuh. Udara lembab malam menempel di kulit Raras saat ia melangkah turun, membawa satu koper tua dan sehelai foto kusam, foto dirinya kecil di pangkuan neneknya. Di balik foto itu tertulis dengan tinta luntur, "Mulih nduk yen wektune wis tekan." Pulanglah nduk ketika saatnya tiba. Ia tidak tahu apa maksud tulisan itu. Ia pulang ke desa karena kabar kematian neneknya yang diantar oleh seorang lelaki tua ke kontrakannya di kota. "Mbah Sri meninggal, nduk," katanya Raras tak punya alasan untuk menolak. Perjalanan ke desa Waringin memakan waktu berjam-jam, menembus kabut gunung dan hutan bambu yang mengerikan. Desa itu masih seperti dulu, sunyi, lembab, dan penuh bayangan. Waktu menjelang malam, ketika ojek yang ia tumpangi berhenti di depan rumah neneknya bulu kuduknya, langsung meremang. Rumah kayu itu berdiri di bawah pohon Kamboja tua dengan genteng hitam yang separuh tertutup lumut. Bau dupa samar tercium meski tak ada orang yang tinggal di sana. Ia membuka pintu pelan-pelan. Engselnya berderit panjang, seakan malas dibuka. Debu beterbangan di udara. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama. Wajah neneknya dalam berbagai usia, semuanya menatap ke arah yang sama, seolah memandangi pintu tempat Raras berdiri kini. Angin dingin yang masuk dari celah dinding membuat nyala lilin kecil di sudut ruangan bergetar. Lilin itu, Raras baru sadar siapa yang menyalakannya. Ia berjalan mendekat, langkahnya hati-hati. Lilin itu diletakkan di atas meja kecil, di samping piring berisi bunga melati dan segelas air putih, seolah baru dipersembahkan sore tadi. Lalu ia melihatnya, sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di atas meja itu, tepat di belakang lilin, tergantung foto dirinya. Bukan foto masa kecil, tapi foto dirinya sekarang, mengenakan baju yang sama seperti malam ini. Raras mundur selangkah, dadanya berdegup cepat. Siapa yang menaruh ini? Dari loteng, terdengar bunyi lembut gamelan, sayup-sayup, seperti datang dari jauh. Iramanya lambat dan tidak wajar. Nada-nadanya melengking seperti ratapan. Ia menengadah, menatap langit-langit rumah yang mulai berdebu. Suara itu berhenti mendadak, berganti dengan suara langkah kaki pelan di atas kepalanya. Srek, srek. "Siapa di sana?" serunya, mencoba tegas meski suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya bisikan samar, nyaris seperti suara perempuan tua. "Kowe wis bali, nduk. Kau sudah pulang, nak." Lampu minyak di sudut ruangan padam. Tiba-tiba Raras dengan gemetar berjalan ke kamar dan berusaha tidur dalam gelap. Pagi datang tanpa matahari. Kabut masih menggantung di pekarangan dan embun menempel di daun Kamboja yang menjatuhkan bunga-bunga putih di tanah lembab. Raras bangun dengan kepala berat dan bau kemenyan yang masih samar di udara. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia dengar tadi malam hanyalah halusinasi, keletihan. Setelah perjalanan jauh, ia menyapu lantai rumah yang berdebu, membersihkan meja yang penuh abu dupa. Namun, ketika menyapu kamar belakang, kamar neneknya, langkahnya terhenti.
Di bawah ranjang bambu yang setengah lapuk, tersembunyi sebuah kotak kayu jati tua, tertutup kain putih kusam. Di atasnya tergeletak seikat rambut panjang, sudah kering dan berdebu. Raras memegang rambut itu dengan tangan bergetar. Rasanya seperti memegang bagian tubuh manusia. Raras membuka kotak yang diukir dengan simbol-simbol Jawa kuno, bulan, bintang, dan tangan yang memegang paku. Ia tak mengerti artinya. Di dalam kotak, ia temukan sebuah boneka kecil dari jerami dengan wajah dilukis arang, 3 paku besi berkarat, selembar kertas bergambar tubuh manusia ditandai titik-titik merah di beberapa bagian, dan di dasar kotak sebuah buku tua dengan kulit hitam berbau menyengat seperti darah dan dupa yang bercampur. Raras membuka halaman pertama. Tulisan tangan dengan huruf Jawa halus. Ilmu iki dudu kanggo sing pengin kuasa, nanging kanggo sing wedi kelangan. Ilmu ini bukan untuk yang ingin berkuasa, tapi untuk yang takut kehilangan. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, merasakan dada sesak tanpa sebab. Sebelum sempat membuka halaman berikutnya, suara pintu depan berderit. "Ndoro Raras?" Suara berat itu datang dari luar. Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu, memakai baju lurik dan ikat kepala hitam. Wajahnya keriput tapi matanya tajam, mengenali Raras seketika. "Saya Karto, juru kunci desa ini," katanya pelan. "Mohon maaf, Ndoro, Mbah Sri nitip pesan." Raras menatapnya, ragu. "Pesan apa?" Pak Karto menarik napas panjang. "Jenengan, jangan tidur di rumah ini 3 malam berturut-turut, dan jangan buka kotak peninggalannya." Raras membeku. "Kotak ini?" Pak Karto melihat ke arah benda di tangan Raras, matanya melebar. Lalu ia cepat-cepat menunduk. "Ya Tuhan, Ndoro sudah membukanya." Ia mundur 1 langkah, wajahnya pucat. "Ndoro, ilmu itu diwariskan lewat rasa ingin tahu. Sekali jenengan sentuh, arwah beliau akan tahu jenengan siap meneruskan." Raras menatapnya bingung. "Saya tidak mengerti, Pak. Saya tidak mau jadi apapun. Saya hanya ingin menjual rumah ini dan kembali ke kota." Pak Karto menatapnya iba, lalu berbisik, "Kalau jenengan ingin pergi, pamitlah baik-baik. Kalau ada yang memanggil lewat mimpi, jangan dijawab." Sebelum Raras sempat bertanya, lelaki itu sudah pergi. Langkahnya tergesa di tanah basah. Raras menatap lagi isi kotak itu. Buku tua di dalamnya seperti berdenyut lembut, seolah hidup. Ia menutupnya cepat, tapi di telapak tangannya kini tergores 1 huruf aneh. Huruf Jawa kuno Ra. Sama seperti nama depannya darah keluar sedikit, tapi goresan itu tak terasa sakit. Malam kedua. Langit gelap tanpa bulan. Hanya suara jangkrik bersahutan dari kebun belakang. Raras menyalakan lampu minyak di kamar, duduk di ranjang dengan tubuh menggigil. Ia tak bisa tidur sejak siang. Suara-suara aneh terus memanggil namanya. Di antara desir angin, Raras menatap meja di sudut kamar, tempat ia meletakkan kotak warisan itu. Kotak itu kini tertutup rapat, tapi ia yakin mendengar bunyi lirih dari dalamnya. Seperti napas pelan atau degup jantung, ia mencoba mengalihkan pikiran. Di dinding kamar tergantung cermin bundar tua dengan bingkai kayu ukir. Cermin itu buram, tapi anehnya selalu bersih setiap pagi, padahal ia tak pernah membersihkannya. Ia mendekati cermin, memandangi pantulan wajahnya sendiri. Lampu minyak bergetar pelan, membuat bayangan di kaca bergoyang-goyang. Tiba-tiba, pantulan itu tersenyum. Padahal, bibir Raras tak bergerak sama sekali. Raras terpaku, jantungnya berdebar. Wajah di dalam cermin perlahan berubah. Kulitnya memucat, matanya menua, dan rambutnya memanjang sendiri hingga menyentuh lantai. Wajah itu bukan dirinya lagi. Itu neneknya. Samar terdengar suara dari dalamnya. "Wis tekan wektune, nerus ke ilmu iki. Sudah sampai waktunya meneruskan ilmu ini." Raras mundur panik, tubuhnya gemetar. Tidak, Mbah sudah meninggal." Raras berlari keluar kamar, tapi langkahnya terhenti di ruang tengah. Di sana, lilin di meja sudah menyala, padahal ia yakin memadamkannya.
Di atas meja itu, foto dirinya kini berubah. Senyumnya hilang, matanya hitam legam. Dan di dinding belakang, tulisan samar muncul dari jelaga. Rara. Huruf terakhir belum selesai, seperti sedang ditulis oleh tangan tak kasat mata. Raras menjerit, lalu semuanya gelap. Ia terbangun menjelang subuh, terbaring di depan pintu dengan tubuh lemas. Cermin di kamar kini retak, tapi di pecahannya ia masih bisa melihat bayangan neneknya tersenyum tipis, dan di lehernya tergantung sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Sebuah kalung batu hitam berbentuk bulat, dingin seperti es. Kalung batu hitam yang menggantung di lehernya kini terasa berat. Setiap kali ia mencoba melepasnya, kulit di lehernya terasa panas, seperti dibakar dari dalam. Menjelang sore, seseorang mengetuk pintu. 3 ketukan pelan Raras membuka, dan di sana berdiri Pak Karto, juru kunci desa, dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. "Ndoro," katanya dengan suara rendah, "malam ini bulan mati. Kalau ingin benar-benar bebas dari warisan itu, harus diselesaikan malam ini." Raras menggigit bibir. "Bagaimana caranya?" Pak Karto menatapnya lama. "Jenengan harus membaca tulisan dari buku itu. Terbalik, dan harus ada darah yang menutup persembahan." Raras terdiam. "Darah siapa?" Lelaki tua itu menunduk. "Darah pewaris." Malam turun cepat. Langit di atas desa Waringin kosong, tak ada bintang, tak ada cahaya. Hanya angin dingin yang membawa bau tanah basah. Dan dupa Pak Karto menyiapkan sesajen di halaman belakang rumah. Kendi berisi air sungai, bunga 7 rupa, dan sebuah lilin kecil yang diambil dari ruang tengah. Raras membawa buku tua itu, membuka halaman terakhir. Huruf-hurufnya seperti menari di bawah cahaya lilin, hitam dan berkilau seperti darah beku. Ia membaca dengan suara gemetar, membalik urutan mantra seperti yang dikatakan Pak Karto. Tanah di bawah kakinya bergetar halus, angin berhenti, dupa mati dengan sendirinya. Dari arah kebun belakang terdengar suara langkah banyak orang, pelan, terseret seperti kaki-kaki tanpa daging. Dari kabut yang merayap muncul bayangan-bayangan manusia. Tubuh kurus, mata kosong, kulit penuh luka bakar. Mereka berbaris diam, mengelilingi halaman, menatap Raras tanpa ekspresi. Pak Karto berbisik, "Itu roh-roh korban nenekmu." Raras berusaha menahan tangis. "Apa yang harus saya lakukan?" "Berilah ampun," jawab Pak Karto. "Ucapkan doa dan tutuplah ritual dengan darahmu." Raras menggigit ujung jarinya, meneteskan darah ke atas bunga-bunga persembahan. Namun begitu darahnya jatuh, suara gamelan menggema dari dalam bumi. Keras, cepat, seolah pesta kematian dimulai di bawah tanah. Bayangan-bayangan itu menjerit bersamaan. Tubuh mereka meleleh menjadi kabut hitam yang berputar mengelilingi Raras. Ia memejamkan mata. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu di tengah kabut itu, neneknya muncul, utuh, mengenakan kain hitam. Matanya merah menyala. "Kowe ora iso ngeculke, Nduk. Ilmu iki wis dadi getihmu. Kau tak bisa melepaskannya, Nduk. Ilmu ini sudah menjadi darahmu." Raras menangis, berlutut. "Aku tidak ingin ini, Mbah. Aku hanya ingin hidup normal." "Normal iku kanggo sing ora tahu nyentuh peteng," bisik neneknya. Raras menjerit dan meraih lilin di depannya, menancapkannya ke tanah dengan darahnya sendiri, membaca doa terakhir dari buku itu. Huruf-hurufnya kini menyala merah di udara. Tanah di sekitarnya retak. Suara teriakan memenuhi malam. Pak Karto berusaha mendekat tapi terpental. Matanya membelalak melihat api menyala dari tubuh Raras sendiri. Buku itu terbakar, tapi sebelum api memakan semuanya, terdengar suara perempuan tua dari dalam kobaran api. "Saiki wis rampung, Nduk. Sekarang sudah selesai, Nduk." Api padam seketika. Hening. Pak Karto berdiri gemetar. Pagi datang perlahan, membawa kabut tipis yang menelan seluruh desa Waringin. Udara dingin, menggantung, tanpa suara ayam jantan, tanpa langkah orang lewat. Seakan dunia menahan napas
menunggu sesuatu yang tak akan kembali. Di halaman belakang rumah Mbah Sri hanya tersisa tanah hangus dan bekas dupa yang gosong. Pak Karto berdiri di sana sendirian, tubuhnya gemetar, menatap abu yang semalam menyala seperti neraka kecil. Ia memanggil pelan, "Ndoro Raras." Tak ada sahutan. Di tengah abu itu, ia menemukan kalung batu hitam yang kini terbelah dua. Separuhnya masih hangat, seperti menyimpan detak jantung. Di sebelahnya, sehelai rambut panjang, hitam, lembut, dan masih berbau melati. Pak Karto memungutnya perlahan, lalu menunduk, menggumam doa pendek. "Yang telah kembali, jangan kembali lagi. Yang telah selesai, jangan dipanggil lagi." Ia menimbun abu itu dengan tanah. Tapi sebelum ia pergi, terdengar suara lirih dari dalam rumah tua itu. Suara perempuan muda menyenandungkan tembang Jawa pelan-pelan, lagu yang dulu sering dinyanyikan Mbah Sri untuk menidurkan cucunya Pak Karto berhenti. Ia menatap rumah itu lama, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. 3 hari kemudian, warga desa baru berani mendekat. Mereka menemukan rumah Mbah Sri telah terbakar separuh, tapi anehnya, pohon Kamboja di depan rumah masih berdiri. Bunganya jatuh memenuhi tanah seperti taburan doa. Di bawah pohon itu, mereka melihat seorang perempuan muda dengan rambut terurai, memakai kain putih lusuh. Ia menyapu halaman dengan tenang, seolah menanti tamu. Ketika seorang warga berani memanggil pelan, "Nduk, jenengan Rarasto?" Perempuan itu menoleh perlahan, tersenyum samar. Matanya lembut, tapi di dalamnya ada sesuatu yang dalam dan asing. "Mbah Sri sudah tenang," katanya pelan. "Sekarang giliranku menjaga rumah ini." Angin berhembus lembut, membawa aroma melati dan kemenyan. Dan saat warga itu berkedip, perempuan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sapu lidi yang masih bergerak sendiri, membersihkan halaman, ditemani bunga-bunga Kamboja yang jatuh satu persatu.